Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Ibu-Ibu, kita ketemu di pertemuan 7 dan 8 ya. Harusnya pertemuan ini pertemuan terakhir, tapi nggak apa-apa ya. Di pertemuan 1, 2, 3 sudah ya, Bu? Sudah? Di metodologi penelitian? Sudah? Sudah masukkah, Pak Andi? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, jadi kita masuk ke mungkin bagian yang penting ya, yang untuk perlu Ibu-Ibu simak ya, bagaimana caranya nanti Ibu-Ibu melakukan penelitian, terutama di S1 kebidanan ya, atau di dalam program studi pendidikan profesi bidan. Bagian yang saya bilang penting itu adalah metode ya, penelitian. Jadi hari ini kita akan membahas metode-metode penelitian apa saja yang kira-kira bisa kita angkat ketika kita melakukan riset itu ya. Yang pertama seperti yang Ibu lihat ya di slide ini, kita akan melihat ya yang pertama itu adalah ya, kita akan melihat ada studi kesejarahan di sini ya. Atau di dalam bahasa Inggrisnya kita mengenal dengan historical study ya. Historical study ini ya dia bertujuan untuk memperoleh pengetahuan khusus tentang sejarah ya. Jadi kalau di keilmuan kebidanan ya barangkali kita akan melihat ya seperti apa sejarah bidan itu ada di Indonesia ya. Mungkin barangkali kalau ibu-ibu tahu ya dulu itu bidan itu dari SPK pun sebenarnya sudah ada juga bibit-bibit bidan ya. Selanjutnya ada di satu bidan ya, ada di tiga bidan ya. Kalau seandainya ibu-ibu mau melakukan riset tentang itu, maka kita bisa melihat ya bagaimana sejarah bidan itu. Maka tentu nanti di dalam metode penelitian yang bisa kita lakukan seperti itu adalah kita menggunakan historical study ya. Tetapi yang perlu dipahami bahwasanya ketika kita mau melihat historical study itu segala bentuk yang kita lihat di lapangan itu harus benar-benar kita lihat secara sistematis dan juga secara objektif ya. Artinya semua yang kita utarakan ketika kita mengkaji bagaimana studi kesejarahan atau historical study itu kita harus menyatakan segala bentuk narasi di dalam bentuk penelitian itu harus kita sampaikan secara sistematis ya. Jadi kata kuncinya pertama itu adalah sistematis. Sistematis itu artinya adalah kita menyampaikannya itu di dalam penelitian itu secara berurut ya. Berurut itu bisa saja nanti dari tahun ya, dari tahun terlama, kemudian selanjutnya, tahun selanjutnya sampai dengan perkembangan terkini yang ada di kebidanan. Itu dinamakan dengan kajian di dalam historical study itu kita menggunakan studinya secara sistematis. Yang kedua, kita juga harus menyampaikan atau menarasikan sebuah kajian riset itu secara objektif. Ya, objektif itu adalah bagaimana pemahaman kita terhadap suatu pengamatan yang kita lakukan, kita bisa menyampaikannya secara objektif. Ya. Objektif itu maksudnya adalah tidak ada kepentingan pribadi kita dalam hal kita bercerita bagaimana dengan studi kesejarahan yang ada di kebidanan itu. Jadi kita betul-betul menyampaikannya itu secara objektif. Jadi dua kata ini menjadi kata kunci ketika kita menggunakan historical study di dalam melakukan riset di kebidanan. Mungkin barangkali untuk ibu-ibu ketahui ya, kalau seandainya ibu-ibu melakukan penelitian seperti ini bisa saja nanti masuk ke dalam kajian penelitian kualitatif ya. Jadi barangkali sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya atau dosen-dosen sebelumnya bahwasanya untuk melakukan riset ini di kebidanan, kita bisa saja melakukan dua alternatif riset itu. Ya, yang pertama adalah melakukan penelitian secara kuantitatif. Kuantitatif itu maksudnya adalah kita menggunakan data dan angka. Selain kita menyampaikan narasi tentang data dan angka tersebut. Itu dinamakan dengan penelitian kuantitatif. Di sisi lain, kita juga mengenal adanya penelitian yang bersifat kualitatif. Maka historical study ini itu adalah salah satu bentuk ya penelitian yang bersifat kualitatif tersebut. Ya, kita bisa menceritakan secara sistematis dan secara objektif bagaimana keadaan bidan itu mulai dari dulu hingga saat ini. Itu dinamakan dengan historical study. Ya, mohon nanti ibu-ibu bisa pahami ya, sehingga nanti ketika ibu melakukan riset di bidang kualitatif, salah satu yang bisa ibu ceritakan nanti itu adalah historical study ini. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu paham. Ya, yang kedua,
metode yang bisa juga kita lakukan ketika kita melakukan penelitian di kebidanan itu adalah case study, ya, case study. Ya, case study ini maksudnya adalah penelitian seperti ini merupakan tipe taksonomikal namanya. Ya, tipe taksonomikal ini pekerjaan yang dilakukan ketika kita melakukan penelitian itu adalah secara eksploratif. Ya, eksploratif yang kita lakukan itu adalah eksploratif secara mendalam. Ketika nanti dalam case study, ibu-ibu melakukan suatu penelitian contohnya berupa laporan kasus misalnya. Mungkin barangkali di D3 ada juga ibu-ibu yang melakukan ini. Ya, maka kita akan melihat kajian secara menyeluruh terhadap satu orang pasien itu secara mendalam. Ya, jadi eksplorasi yang kita lakukan terhadap pasien itu kita lakukan secara mendalam. Semua yang terjadi pada pasien itu kita lihat, kemudian kita catat, kemudian kita laporkan secara mendalam. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menyebabkan suatu kasus itu terjadi pada seorang pasien. Saya contohkan mungkin barangkali ibu-ibu pernah melakukan penelitian yang case study ini. Misalnya ibu melihat bagaimana pasien preeklamsi ketika hamil, ya, bagaimana dia melahirkan, contoh ya, itu bisa kita lakukan secara case study. Atau barangkali ibu-ibu bisa melihat ya, secara case study kasus HEG misalnya, atau hiperemesis gravidarum yang terjadi pada ibu hamil. Itu bisa kita lakukan secara case study. Artinya, ketika ibu-ibu mendapatkan kasus tersebut, maka ibu-ibu akan melihat kasus itu terjadi pada satu orang pasien saja, kemudian digali secara mendalam bagaimana etiologi yang terjadi pada kasus HEG yang diderita oleh pasien tersebut. Kemudian bagaimana HEG itu bisa hilang dari kasus yang terjadi pada pasien tersebut. Itu dinamakan dengan case study. Bedanya dengan studi kesejarahan atau historical study itu adalah pada peristiwa yang diteliti, ya, yaitu kalau seandainya peristiwanya itu dilakukan pada saat sekarang, itu dinamakan dengan case study, ya. Sedangkan kalau peristiwa itu terjadi di masa lampau, itu dinamakan dengan historical study. Perlu juga menjadi catatan, ketika kita menggunakan case study, maka data kita itu dinamakan dengan prospektif, ya. Datanya dimulai dari sekarang, kemudian berlanjut, ya, sampai seterusnya. Jadi dia dimulai dari kata-kata sekarang. Itu dinamakan dengan case study. Tetapi kalau kita menggunakan historical study, maka biasanya data itu kita ambil dari zaman dahulu. Ya, itu dinamakan dengan retrospektif. Jadi datanya itu kita ambil di masa lampau. Ya, ketika data itu diambil di masa lampau, maka dia dinamakan dengan studi kesejarahan atau historical study. Sedangkan kalau datanya itu diambil pada saat sekarang sampai dengan seterusnya, maka itu dinamakan dengan case study. Untuk slide ini, apakah bisa ibu-ibu pahami? Kalau seandainya ada pertanyaan, saya persilakan. Oh, mohon izin Pak, mohon diulang Ya. Pak untuk studi yang kualitatif dan kuantitatif tadi Pak. Karena Oke. ini Pak, poin izin Pak, kami baru pertama kali belajar metodologi dengan Bapak Pak, dengan Pak Andi belum Pak. Oh, Allah Akbar. Jadi Dengan belum Pak ya, Bang? Andi hari Minggu besok baru pertemuan 1 sampai ke 6 Pak. Jadi dengan Bapak perdana ini Pak. Mohon izin Pak. Oh, aduh, saya kira sudah ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Jadi, ibu-ibu, mohon diingat, mohon dicatat mungkin barangkali ya. Jadi penelitian itu secara umum atau secara universal terbagi dua, ya. Yang pertama dinamakan dengan penelitian kuantitatif, ya. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang didasarkan kepada angka dan data, ya. Artinya kalau penelitian kuantitatif, kita akan menarasikan sesuatu itu berdasarkan data dan angka yang kita dapatkan. Saya contohkan, ya, saya contohkan. Kalau seandainya kita mendapatkan misalnya 5 penyakit terbesar di dunia misalnya, maka 5 penyakit terbesar di dunia itu nanti berdasarkan data dan angka yang didapatkan dari setiap negara. Jadi data dan angka yang didapatkan dari setiap negara itu kita narasikan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya 5 penyakit terbesar yang ada di dunia itu adalah A, B, C, D, dan E. Seperti itu. Ketika kita mengeksplorasi hal ini, maka itu dinamakan dengan penelitian kuantitatif. Dia tidak hanya berdasarkan narasi, tetapi dia juga berdasarkan data dan angka yang fakta yang kita temukan di lapangan.
Paham ya? Ya, itu kuantitatif. Yang kedua, kita namakan dengan penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang didasarkan tidak berdasarkan data dan angka. Jadi dia didasarkan observasi yang kita lakukan kepada seseorang, observasi yang kita lakukan terhadap kelompok, dan observasi yang kita lakukan misalnya terhadap masyarakat. Itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Apa yang terpenting di dalam penelitian kualitatif ini? Kita mendasarkannya kepada observasi mendalam yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu kasus, atau interview secara mendalam yang dilakukan terhadap peneliti terhadap respondennya. Itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat kualitatif. Jadi dia tidak berdasarkan data, tapi dia hanya berdasarkan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke masyarakat, ke seseorang, atau kepada kelompok tertentu, kemudian dia narasikan. Tapi yang terpenting di dalam penelitian yang bersifat kualitatif itu, segala sesuatunya itu harus dilakukan secara sistematis dan juga dilakukan secara objektif. Tidak boleh melakukan perasaan di sana, tidak boleh bersifat subjektif ya terhadap suatu kasus yang kita dapatkan di lapangan. Itu perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian secara kualitatif. Oke ya, Ibu-Ibu? Ada dicatat? Ya, Pak. Ada, Ya. Pak. Oke. Jadi mengenai dua tipe atau dua studi metode ini, apakah bisa Ibu-Ibu pahami? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Tadi kan ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi gimana kita bisa membedakan kalau penelitian kita ini judulnya ini lebih cocok ke kualitatif atau ke kuantitatif gitu loh, Pak. Gitu. Oke. Jadi ya, Ibu-Ibu, dari judul kita sebenarnya tidak bisa melihat, oh ini penelitian kuantitatif, ini penelitian kualitatif. Walaupun sebenarnya kalau seandainya dia berdasarkan misal ya, hubungan, ya, misalnya hubungan A dan B, itu biasanya lebih banyak akan berbicara ke kuantitatif. Tetapi sebenarnya dari judul juga kita tidak belum bisa menjustifikasi, oh ini kuantitatif ini kualitatif ini. Dari mana sebenarnya kita bisa melihat apakah ini adalah penelitian kuantitatif dan atau penelitian kualitatif? Itu dari metode sebenarnya. Ya, kalau metode penelitian kuantitatif nanti ada urutan-urutan tertentu. Misal bagaimana pengumpulan data, bagaimana pengolahan data, bagaimana nanti analisis data, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam penelitian itu ada di dalam metode penelitian. Jadi sesungguhnya kalau yang paling tepat di mana kita bisa melihat ini adalah penelitian kuantitatif, ini adalah penelitian kualitatif, itu didasarkan kepada metode penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Ya, itu ya. Itu yang menjadi dasar utama. Tetapi sebenarnya kalau orang yang sudah biasa meneliti, itu bisa saja nanti. Misal ya, kalau kualitatif, dia membuat suatu judul misalnya analisis analisis mendalam atau suatu itu ya. Jadi kata-kata analisis, kata-kata misalnya investigasi, itu biasanya cenderung untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Begitu ya, begitu. Sebentar ya Ibu, ini kayaknya Ibu-ibu di sini juga heboh juga ini ya. Saya minta dulu sebentar untuk tidak terlalu kuat. Ya, bagaimana Ibu-ibu bisa dipahami ya bagaimana memisahkan atau melihat apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif bisa dari judul sesungguhnya, tetapi akan lebih tepat kalau kita melihat bagaimana metode penelitian yang digunakan ya. Jadi artinya Ibu-ibu kalau seandainya nanti penelitiannya kualitatif pasti ya
ketika kita menyimpulkan data itu, observasi yang kita lakukan adalah observasi mendalam, ya. Kemudian kalau melakukan survei, surveinya itu adalah deep interview namanya, ya. Wawancara mendalam, ya, yang dilakukan kepada responden, ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya silahkan. Pak, menyam- Ya, Pak, menyambung pertanyaan tadi. Jadi ya. jika satu penelitian itu harus mengambil salah satu misalnya, Pak. Oke. Oh, harus kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini bagus nih pertanyaan. Siapa nih yang bertanya ini? Namanya Farhaniza, saya. Pak. Harusnya yang bertanya Farhaniza, itu Pak. ke atas ininya ya, tapi nggak tahu nih kenapa nggak Nah, ini Iya, pertanyaan yang Farhaniza, bagus Pak. ini. Ya, ini pertanyaan bagus ini. Ya, jadi kalau seandainya kita melakukan penelitian itu, apakah harus jelas ini penelitiannya kuantitatif atau kualitatif? Ya, kalau sebenarnya, kalau secara teori iya, ya seperti itu. Tetapi ada satu lagi ya teknik yang bisa kita gunakan adalah kombinasi, ya, kombinasi antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Tapi kalau kita menggunakan gabungan antara kedua ini, maka nanti apa namanya pembahasan yang kita lakukan sangat mendalam, ya. Makanya untuk S1 kebidanan itu kita hanya memilih salah satu saja, ya. Artinya penelitian yang kita gunakan biasanya di S1 kebidanan itu adalah penelitian yang bersifat kuantitatif, ya. Seperti itu. Tapi apakah tidak boleh kita menggunakan penelitian kualitatif? Boleh saja. Boleh saja Ibu. Tapi ingat ya, karena penelitian kualitatif ini ya datanya itu unpredictable, ya tidak bisa diprediksi. Kemudian waktu kita melakukan riset itu juga tidak bisa apa namanya dipastikan. Kecenderungannya kalau kita melakukan penelitian bersifat kualitatif itu waktunya akan memanjang. Padahal Ibu harus cepat tamat ya. Kemudian apa? Data yang kita dapatkan itu kadang-kadang ya kita tidak bisa menganalisis dengan sangat baik ya. Karena mungkin kemampuan kita belum terlalu baik ketika kita melakukan riset ya. Jadi kalau seandainya kita melakukan penelitian bersifat kualitatif ya, takutnya nanti waktunya memanjang. Kemudian data yang kita dapatkan atau observasi yang kita lakukan tidak sampai-sampai ke tujuan akhir ya. Akhirnya nanti memanjang, memanjang, memanjang sehingga ibu-ibu tidak bisa dipastikan wisudanya kapan. Maka kecenderungan kalau kita melakukan penelitian yang ada di S1 kebidanan itu, kita biasanya melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif. Gitu ya, Ibu-Ibu. Oke, ada lagi? Silahkan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, boleh. Silahkan, silahkan. Kebetulan saya kan mengajukan judul kemarin ke Ibu Suci, betul pembimbing saya kan Pak. Ya, Jadi sudah di ACC 2 judul Pak. Jadi tadi kan Bapak menerangkan tentang analisis itu berarti condong ke penelitiannya kualitatif gitu kan Pak. Jadi kalau menurut Bapak nih, kalau dari judul yang saya ajukan ini apakah ini termasuk kualitatif apa ya. kuantitatif? Biar kita bahas dengan apa Ibu ya, dengan tepat. Coba Ibu sampaikan judul Ibu apa? Ah, ya. Judulnya kayak gini, Pak. Analisis perbedaan posisi persalinan setengah duduk dengan miring kiri terhadap lamanya kala dua, Pak. Kalau seperti itu gimana itu, Pak? Allah, Terima itu di kasih, ACC Pak. Ibu, di ACC Ibu. Iya sih, Pak, di ACC. Nah, jadi saya jawab ya. Terima kasih, Ketika Pak. Ibu membahas analisis, Ibu sebenarnya berbicara terhadap penelitian yang bersifat apa namanya? eh, Analisis itu adalah dia datanya nanti inferensial, ya. Inferensial itu maksudnya Ibu akan menganalisis nanti suatu data beberapa data univariat ya. Univariat itu maksudnya misalnya Ibu bandingkan nanti A tadi ya duduk ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Posisi miring kiri, Ah, Pak. posisi miring satu, posisi miring kanan. Tengah Saya duduk. contohkan aja ya. Ya. Miring kiri, Heeh. miring kanan aja lah biar gampang gitu ya. Satu miring kiri, miring kanan. Maka nanti Ibu akan analisis menggunakan data awalnya itu adalah data univariat, data miring kiri, kemudian data miring kanan. Kemudian nanti data itu akan Ibu bandingkan dengan cara mengcompare ya. Mengcompare itu membandingkan. Artinya nanti Ibu akan melakukan nilai masing-masing. Misalnya Ibu melakukan uji T misalnya. Uji T terhadap satu kiri, kemudian uji T terhadap satu kanan. Nanti nilainya itu harus Ibu bandingkan. Jadi kalau seandainya Ibu melakukan hal seperti yang saya sampaikan tadi, berarti Ibu melakukan penelitian secara kuantitatif sebenarnya, bukan kualitatif. Ya. Tapi sayang ada kata-kata analisis di sana. Ini membahayakan ini, Bu. Jadi mungkin tidak tepat kata-kata analisis di sana. Karena kalau analisis yang Ibu sampaikan nanti Ibu seolah-olah nanti akan menganalisis perbandingannya.
karena itu bukan gawe Ibu sebenarnya. Itu gawe S2 itu ya. Gawe S2 ya. Itu gawe satu mungkin barangkali cukup di perbandingan teknik miring kiri kemudian miring kanan. Karena Ibu akan dapatkan data nanti kemudian Ibu dapatkan nilai T, Ibu bandingkan mana yang lebih baik miring kiri atau miring kanan kah ya. Posisinya silakan nanti Ibu sesuaikan dengan judul Ibu. Paham Ibu? Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Nanti Iya, dikonsultasi ke Ibu Suci. sip ya. Makasih ya, Jadi Pak. jangan ada kata-kata analisis di sana ya. Kalau analisis Ibu harus lanjutkan dengan uji ANOVA ya. Sementara Ibu tidak belajar di statistiknya ya. Ada Bu belajar ANOVA kemarin? Tidak, Pak. Itu ya. Begitu. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain mungkin barangkali kalau Pak, mau Pak, mengkonsultasi tanya, Pak. judul Pak, boleh. Pak, Silakan, silakan. Pak, Silakan. Ya, ya Pak, eh, ya. Salah satu aja siapa? saya Pak, Ya. tadi menyambung yang tadi Pak, masalah metodenya ada kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif. Ini kalau kuantitatif kan angka kata Bapak tadi kan, datanya Iya. nyata. Jadi lazimnya data yang kita ambil, contohnya kita mulai penelitian nih Pak, datanya itu selang waktu yang berapa bulan belakang atau tahunnya Pak. Iya, Terima kasih Pak. bagus ya. Jadi Ibu, ya, saya jawab ya. Di dalam penelitian itu nanti kita akan mengenal jenis riset ya, jenis riset misalnya atau jenis penelitian misalnya kuantitatif sudah tadi ya. Kemudian nanti kita juga harus melihat pendekatan yang kita gunakan. Pendekatan yang kita gunakan itu dalam riset ada dua ya. Jadi nggak apa-apa slide ini nggak saya tayang-tayangkan lagi, Bu. Ibu bertanya saja itu akan lebih baik ya. Yang pertama nanti kita akan mengenal istilahnya adalah cross sectional ya. Cross sectional itu artinya kita mengambil data itu dalam waktu yang bersamaan. Misalnya ada pengetahuan, kemudian ada sikap. Ibu gunakan instrumen misalnya kuesioner misalnya dalam bentuk angket. Maka pengetahuan dan sikap itu Ibu ambil dalam waktu yang bersamaan. Artinya time period itu adalah waktu pengambilan data itu singkat ya, bisa bulanan ya, 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, tapi tidak sampai period. Period itu siklik, Bu. Misalnya 5 tahunan, 10 tahunan, 15 tahunan, ya. Kalau 10 tahunan, 15 tahunan itu kita menggunakan tidak lagi cross sectional, tetapi longitudinal, potong lintang namanya. Ya, kalau Ibu melakukan penelitiannya menggunakan pendekatan potong lintang atau longitudinal, itu nggak tamat-tamat Ibu, ya. Karena nanti tentu akan butuh waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, ya. Sementara kan Ibu harus tamat bulan apa besok harus wisuda kan? Ya kan? Kapan Ibu wisuda? Insya Allah Katanya Mei, Mei, Pak. Pak. Mei. Kalau Mei Ibu mau wisuda, maka gunakan pendekatannya adalah cross sectional. Semua variabel yang Ibu ambil di dalam penelitian Ibu, Ibu lakukan dalam waktu yang bersamaan. Jadi nggak perlu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi misalnya 1 bulanan, 3 bulanan, dan seterusnya. Paham Ibu? Paham, Pak. Izin Pak. Paham. Iya, silakan, silakan. Pak, untuk penelitian kuantitatif ini, untuk pengambilan data, ada nggak batas minimal? Misalnya kita harus mengambil data sekian loh sewajarnya gitu. Gitu, Pak. Di statistik sebenarnya Ibu belajar, tapi nggak saya yang ngajarkan itu ya. Jadi ada artinya sampel. Ya, sampel itu adalah apa namanya? Tidak semua populasi yang kita ambil itu kita jadikan responden penelitian kita. Responden yang kita ambil saja yang kita teliti. Artinya kita mengambil teknik sampling. Sampling itu ada dua ya. Ada random sampling, ada non-random sampling. Kalau non-random sampling berarti kita tidak perlu mengatur data itu secara acak atau responden itu secara acak. Tetapi biasanya Ibu akan melakukan teknik sampling yang acak atau random. Di antaranya ada simple random sampling, ada apalagi Bu? Ada purposive ada apa namanya? Systematical random sampling, kemudian ada proportional random sampling, ada cluster random sampling, ya. Kalau Ibu lakukan seperti itu, maka Ibu membutuhkan data minimal, ya. Apalagi kalau penelitiannya adalah kuantitatif, ya. Kalau untuk minimal, contoh saja Ibu melakukan penelitian hubungan misalnya, ya. Hubungan itu nanti di setiap ekspektasi dalam setiap tabel silang itu tidak boleh mempunyai nilai E-nya itu kecil sama dengan 5. Artinya dia harus di atas 5. Bagaimana cara dia di atas 5? Tentu dengan membuatkan responden minimalnya. Berapa responden minimal yang boleh itu adalah 30 orang, Ibu. Jadi 30 orang menjadi syarat minimal sampel yang kita gunakan. Kalau penelitiannya bersifat hubungan, ya.
Tapi kalau penelitiannya bersifat eksperimental, ya seperti teknik tadi, ya teknik tadi itu kan membandingkan, itu eksperimental itu kenapa? Karena ada dua teknik yang kita lakukan untuk responden. Ada teknik berdiri, dan tadi ada teknik duduk misalnya. Untuk teknik duduk, kita bisa saja membuat respondennya 15 orang. Kemudian untuk teknik berdiri misalnya 15 orang. Kalau kita total ya sama juga 30 orang. Gitu. Ya, seperti itu. Paham Ibu? Paham? Tolong ditangkap semua ya apa yang saya sampaikan hari ini karena ibu-ibu butuh ya ketika sudah melakukan riset nanti. Paham? Ya, Pak, paham, Pak. Pak, izin bertanya, Paham, Pak. Pak. Ya, izin silakan, tanya, Pak. silakan, silakan. Ini kayaknya slide saya salah satu aja ini. Pak, izin Pak, bertanya, saya, Pak. Pak. Ya, Disma ya, Linda, boleh. Pak. Ya, silakan Ibu. Nah, Pak, untuk judul penelitian kan nanti ada hubungan dan juga ada efektivitas. Itu perbedaannya apa tuh, Pak? Oke, ini bagus nih pertanyaannya ya. Ya, jadi saya nggak perlu buka slide kayaknya ini ya. Jadi ada dua riset untuk S1 ini ya. Yang pertama risetnya itu bersifat analitik, tadi dari disampaikan oleh Ibu ya, diantaranya perbandingan ya. Yang kedua hubungan sesungguhnya. Hubungan itu juga menganalisis sebenarnya. Jadi hubungan itu dia masuk pengolahan datanya sudah tidak lagi univariat, tetapi sudah inferensial. Jadi statistik yang kita gunakan adalah statistik inferensial. Artinya kita sudah melihat bagaimana hubungan antara variabel A dengan variabel B yang kita bikin dalam tabel silang. Kemarin sudah saya ajarkan ya, tabel silang. Sehingga nanti menganalisis datanya kita sudah menggunakan chi-square. Kalau seandainya datanya berdistribusi normal. Nah, ini catatan ya. Kalau datanya berdistribusi normal, kita gunakan chi-square. Tetapi kalau seandainya datanya tidak berdistribusi normal, kita gunakan Wilcoxon misalnya. Ya, seperti itu. Tapi baik Wilcoxon maupun chi-square itu nanti sudah merupakan analisis data yang bersifat hubungan. Itu analisis, ya, Bu Risma. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas ini adalah penelitian yang bersifat eksperimental, ya. Efektivitas itu adalah kata yang lebih baik ketimbang pengaruh, ya. Ya, jadi efektivitas itu adalah kata lain dari pengaruh. Artinya penelitian ini sudah bersifat eksperimental. Apa kata kunci dari penelitian eksperimental? Kata kunci dari penelitian eksperimental itu adalah ada intervensi yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden. Dan bisa saja nanti ketika kita melakukan intervensi itu, kita bagi dua kelompok responden. Artinya ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol. Ya. Aduh, siapa ini? Itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat eksperimental. Aduh, siapa ini ya? Siapa ini yang bocor ya? Oke, paham Bu Risma? Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Bisa, Pak. Makasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan ya, kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Lanjut slide, Pak. Oke, lanjut slide ya. Kalau lanjut slide ya. Oke, jadi ada ini ya. Tadi pertanyaannya sudah jauh dari ini ya. Jadi ada survei deskriptif namanya. Di dalam survei deskriptif itu kita bertujuan untuk mendeskripsikan secara general dan secara universal yang berlaku pada sejumlah variasi situasi dan kondisi. Ya, misal Bapak Ibu-Ibu, kita sudah mengetahui tadi ada 5 jenis penyakit terbesar di dunia. Maka kita bisa melihat variasi-variasi itu dari analisis statistik yang kita gunakan di dalam statistik univariat. Ya. Kemarin saya sudah ajarkan bagaimana kita mendapatkan frekuensi, ya. Bagaimana kita mendapatkan frekuensi relatif, ya. Bagaimana kita mendapatkan frekuensi kumulatif, bagaimana kita mendapatkan nilai mean, ya, nilai median, nilai modus, kemudian nilai standar deviasi. Semuanya itu kita gunakan untuk melihat deskripsi general dan universal yang berlaku pada sejumlah variasi situasi dan kondisi tertentu yang ada di lapangan. Ya, jadi seluruh kemampuan ibu-ibu yang sudah saya ajarkan bagaimana menganalisis secara statistik deskriptif, kita gunakan untuk menemukan deskripsi general dan universal ini. Paham Ibu? Sehingga nanti misal ya, prevalensi penyakit terbesar di dunia itu misalnya hipertensi sekian orang, sekian persen, kemudian nilai rata-ratanya sekian, kemudian mediannya sekian, kemudian modusnya sekian. Itu kita sudah bisa mengambil atau membuat kesimpulan awal
Ingat ya, kalau kita menggunakan penelitian secara deskriptif, kita belum boleh membuat kesimpulan akhir. Baru dia kesimpulan awal. Kenapa kesimpulan awal? Karena mestinya penelitian yang bersifat deskriptif ini harus dilanjutkan dengan analitik, dengan eksperimental, dan lain sebagainya. Oke ya, Ibu-Ibu? Nah, itu yang dinamakan dengan survei deskriptif. Kemudian, ada lagi yang kita kenal dengan explanatory survey atau survei explanatory namanya. Topik penelitian seperti ini adalah theoretical dan dia digunakan untuk ilmu-ilmu non eksak ya. Jadi kalau kita mungkin tidak menggunakan ini. Explanatory artinya adalah penjelasan atau hal-hal yang berkaitan dengan menjelaskan baik menjelaskan peristiwa atau keadaan sekarang atau keadaan yang akan datang, prediction. Jadi kalau penelitiannya hanya bersifat bagaimana menjelaskan hasil yang kita temukan di lapangan, maka metode yang paling tepat itu dinamakan dengan explanatory survey. Ya, di dalam metode penelitian ini nanti ibu-ibu akan menggunakan causality research namanya. Causality research itu adalah melihat kejadian sebab akibat. Ya, sebab ini terjadi ini, ya itu dinamakan dengan causality research. Bagaimana kita bisa melihat apakah explanatory kita ini benar? Kita menggunakan nanti verification research ya atau verifikatif research. Ada kegiatan yang kita lakukan untuk memverifikasi apakah data yang kita temukan di lapangan ini cocok dengan keadaan sekarang. Itu dinamakan dengan verifikatif research. Paham Ibu-Ibu? Paham ya? Ini jangan biarkan saya seperti memberikan ceramah ya Bu ya. Kalau seandainya ada yang mau Ibu tanyakan, silakan ditanyakan ya, karena Ibu sudah dalam proses ini ya. Ada yang bimbingannya dengan saya di sini Ibu? Apakah Ibu ada yang bimbingannya dengan saya yang di sini? Enggak ya? Kak kayaknya Pak. Enggak ya, enggak apa-apa ya. Tapi tetap Ibu bisa bertanya nanti ya kalau seandainya ada yang tidak dipahami, tidak mengerti ya. Silakan saja. Ya Pak, ya Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini yang eksperimental ya. Jadi ibu-ibu sebenarnya penelitian yang bersifat eksperimental itu kita menggunakan metodenya juga eksperimen ya. Metode eksperimental ini maksudnya dia berdasarkan teori. Makanya nanti ibu-ibu kita mengenal dua penelitian yang ada di dunia ini. Yang pertama kita kenal dengan penelitian yang bersifat induktif. Induktif itu artinya penelitian ini kita akan mengurai ya premis-premis minor atau kesimpulan-kesimpulan kecil kita cari dulu sehingga nanti kita membuktikan kita mendapatkan premis mayornya ya, kita mendapatkan kesimpulan besar dari kesimpulan-kesimpulan kecil yang kita dapatkan. Itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat induktif. Ada lagi penelitian itu yang bersifat deduktif. Penelitian deduktif ini adalah penelitian yang bersifat membuktikan teori ya. Penelitian yang bersifat membuktikan teori ini adalah kita mulai dari premis-premis mayor ya. Kemudian kegiatan kita adalah membuktikan premis-premis minor yang terjadi di lapangan yang kita lakukan ya. Jadi penelitian deduktif itu adalah kita membuktikan teori yang sudah ada. Itu dinamakan dengan penelitian yang bersifat deduktif. Nah, jadi mohon dipahami ya. Begitu juga sebenarnya kalau kita melakukan penelitian yang bersifat eksperimental ini. Sesungguhnya kita menggunakan metode induktif ya. Jadi kita akan menghasilkan premis mayor dari premis-premis minor yang kita dapatkan di lapangan. Sehingga nanti kita bisa membuktikan, oh ini ada hubungan antara A dan B. Oh ini ada pengaruh antara A dan B. Ini adalah efektivitas antara A dan B. Ya, atau ini adalah perbandingan antara A dan B. Semuanya itu kita gunakan metode induktif. Paham ya, Ibu-Ibu ya? Paham ya? Nah, selanjutnya kita mengenal juga ada studi kelayakan atau feasibility study ya. Feasibility study itu adalah studi kasus ya yang bersifat evaluatif ya. Jadi kalau seandainya Ibu juga melakukan studi kasus tetapi gunanya adalah mengevaluasi program misalnya, maka itu dinamakan dengan studi kelayakan ya. Jadi pada umumnya dilakukan di bidang ekonomi ya, melihat bagaimana suatu program bisa berjalan, atau di Ibu juga bisa ya, Ibu megang program tertentu misalnya di rumah sakit atau di puskesmas. Ibu melihat ini,
seberapa tajam ya program itu bisa terjalankan di tahun ini misalnya. Itu kita bisa melakukan studi kelayakan ya. Apa yang dilihat nanti SWOT-nya ya. Ini kalau ibu-ibu yang biasa akreditasi udah hal yang biasa ini, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada trait ya. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang dan ada tantangan ya. Itu merupakan suatu hal yang dilakukan ketika kita melakukan penelitian yang bersifat studi kelayakan. Apa yang penting di sini? Penelitian yang berdasarkan studi kelayakan ini merupakan penelitian yang bersifat terapan atau applied research ya. Oke, barangkali itu ya untuk slide ini. Saya mungkin barangkali akan lebih jelaskan untuk ibu-ibu bagaimana melakukan penelitian yang mungkin dominan akan ibu lakukan ya. Karena saya lihat judul-judul ibu-ibu kebanyakan di penelitian yang bersifat eksperimental ya. Jadi kita bahas lebih lanjut bagaimana penelitian yang bersifat eksperimental itu. Oke. Jadi khusus ini ibu-ibu untuk penelitian yang bersifat eksperimental kita lihat bagaimana bahan dan juga bagaimana metode termasuk juga pendahuluan kalau kita melakukan riset yang bersifat eksperimental ya. Kita lihat yang pertama ya. Jadi material atau metode yang kita gunakan dia memuat bagian paling kita kuasai. Jadi gini ya Bu ya. Kalau ibu sudah main di eksperimental, ibu harus pastikan kajian atau bahan yang ibu akan lakukan itu adalah yang paling disukai, yang paling ibu paham. Ya, jadi jangan kalau tidak terlalu paham bu, jangan diangkat, ya, karena ini berbahaya. Ya, ibu nggak suka melakukan itu. Ibu melakukan penelitian yang bersifat eksperimental itu bahaya. Ya, jadi pastikan kegiatan itu adalah kegiatan yang paling ibu sukai. Bahkan kalau bisa ibu adalah pelatihnya, itu bagus itu. Ibu ada sertifikat ketika melakukan intervensi, itu sudah paling tepat itu. Lakukan itu. Tapi ibu tidak ada sertifikatnya, ibu tidak pelatihnya, ibu tidak bisa melakukan itu. Nah, itu ibu lakukan bahaya itu, ya. Jadi ingat ya, kalau kita sudah melakukan penelitian yang bersifat intervensional atau bersifat eksperimental, kata kunci pertama, ibu harus mahir di sana. Contoh pijat bayi ini. Pijat bayi itu rancak ya, tapi sertifikat tidak ada. Ibu-ibu kan dari tanah datar ini ya. Bahasa Minang bisa ya. Saya takut pula ini ya. Ya, sertifikat tidak ada ya. Kemudian tidak pernah pula melakukan, tapi rasa-rasanya kok enak gitu. Rasa-rasanya kok baik, bagus gitu ya. Nah, itu nanti ibu harus carikan orang untuk melakukan tindakan kan repot jadinya. Sertifikatnya tidak ada itu ya. Jadi berbahaya. Jadi sedapat mungkin kalaupun tidak ada sertifikat, ibu adalah pemegang program itu. Berarti kan ibu pernah melakukan itu juga. Itu boleh ya. Misalnya ibu melakukan penanganan tentang hipertensi, memberikan minuman A, B, C, D misalnya. Nah, itu hati-hati juga, Bu. Ya, minuman A, B, C dan D itu harus ibu ketahui komposisinya. Ibu harus cek ya, sudah pernah dilakukan siapa saja. Ya, itu penting juga. Jadi yang paling ibu harus ingat ya, material atau bahan atau metode yang kita gunakan ketika kita melakukan penelitian eksperimental itu adalah yang paling kita kuasai dan kita memang expert di bidang itu. Itu akan lebih baik. Saya di Promkes, Pak, sukanya memberikan penyuluhan. Ya, berikan intervensi penyuluhan. Nah, cari judul yang berhubungan dengan penyuluhan. Artinya peningkatan pengetahuan responden. Itu bisa. Ya, efektivitas pemberian edukasi A, B, C, dan D misalnya terhadap peningkatan pengetahuan responden terhadap apa misalnya. Ya, nah itu bisa dilakukan. Dia harus ke komplementer ya, cari ya kajian-kajian komplementer. Apa kira-kira kajian komplementer yang bisa diberikan dengan edukasi? Dipikirkan. Paham Ibu? Paham ya? Ya, mudah-mudahan Ibu mendapatkan pencerahan hari ini sehingga nanti ketika melakukan riset Ibu tidak terkendala ya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang tidak Ibu kuasai, ya tanya saja saya. Ya, Insya Allah saya akan jawab. Oke, sampai di sini, Bu. Ada yang mau Ibu tanyakan? Ya, ini semuanya nanti kita akan berbicara ya pada bagian yang mungkin barangkali akan Ibu lakukan ya. Karena kita akan di S1 Kebidanan atau di pendidikan profesi bidan, menghendaki riset kita itu adalah di kebidanan komplementer ya. Artinya Ibu tidak melakukan penanganan secara farmakologis, tapi non-farmakologis. Jadi cari-carilah
apa intervensi yang bisa dilakukan tanpa melibatkan obat-obatan, gitu ya. Kan seperti itu ya, Bu ya. Ya, Pak. Oke, kalau seandainya ya Pak, bagian ya, ada pertanyaan, silakan, Pak, silakan, eh, silakan. saya mau tanya, Pak. Ya, boleh. Jadi, apakah kita mahasiswa S1 ini boleh mengambil penelitian tuh misalnya kayak hubungan atau misalnya gini, Pak, eh, perbedaan antara A dengan si B, bisa kan, Pak? Bisa. Itu kan udah dibilang tadi bisa. Tetapi Ya, kajiannya harus komplementer ya. Nah, kajiannya itu. kan, nah, kalau penyuluhan kan termasuk, Pak. Iya, iya. Kan saya contohkan tadi, Bu. Penyuluhan misalnya kita mengunjungi ibu itu gitu kan, mengunjungi Iya, pasien, kemudian kita berikan penyuluhan, kemudian kita berikan ilmu ilmunya gitu Pak. Berarti kan termasuk penelitian kan Pak? iya itu. Kan contohnya udah saya sampaikan juga tadi. Iya Terima itu. kasih Pak. Saya Ah, masih ah. bingung tadi Pak. Jangan bingung-bingung Ibu ya, jangan bingung. Ya. Ya, Terima kalau kasih Pak. bingung-bingung rasanya tanya langsung nih Ibu ya. Iya Pak, Jangan makasih bingung. banyak Pak. Oke, ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, saya nggak saya nggak ingin ya setelah kuliah ini ibu-ibu tambah bingung ya. Kalau bisa setelah kuliah ini ya ibu sudah tercerahkan sehingga nanti ibu sudah puas dengan judul yang ibu ajukan ya. ACC judulnya kapan ibu? Satu ini ya, minggu ya, Di dalam jadwal Eh, sih sampai tanggal Hari Minggu 17. terakhir, Pak. minggu kan? Ah ya, oke. Sudah pada menyerahkan judul kan, ibu-ibu? Sudah Pak. Nah, Sudah Pak. Ya, Banyak yang pengen tolak, Pak. sudah, Pak. Cuma ragu Belum tentang selesai skripsinya ya, lagi, Pak. Pak. Pak, boleh bertanya, Pak? boleh ibu. Boleh kita bertanya aja lah sekarang ini ibu ya. Ah, Eh, hmm. Pak, kebetulan judul yang saya angkat ini mungkin seperti eksperimental ya, Pak, tapi mengenai buah saus, Pak, Ya. pemanfaatannya terhadap peningkatan ASI ini, Pak. Udah di ACC, Hmm. Alhamdulillah, Pak. Cuman Ya. bingungnya ini, Pak, kalau buah saus ini kan sudah ada yang meneliti untuk Ya. kandungan-kandungannya. Apakah saya harus pengujian lab dulu atau boleh Ya. mengambil kandungan-kandungan saus itu dari jurnal-jurnal internasional yang sudah saya baca, Pak, sebagian? Dan apakah metode penelitian saya ini masuk eksperimental atau kuasi eksperimen, Pak? Kasih, Pak. Iya, ini agak kacau juga jalan pikir Ibu ini ya. Jadi begini Ibu, saya jawab yang pertama ya. Apakah Ibu perlu mengecek komposisi ini? Tidak perlu Ibu. Jadi jalan Ibu udah benar tadi. Cari komposisi saus apa namanya tadi? Buah saus ya Bu ya. Efektivitas konsumsi buah sawo Buah sawo ya. terhadap Oke, ya ya. terhadap Ya, peningkatan ASI pada ibu. ya kalau di Bukit Tinggi ini saus namanya Ibu, enggak sawo. Iya, Pak. Oke, Bu. Jadi komposisi sausnya nggak perlu Ibu teliti, ya nggak perlu Ibu cek, ya. Temukan saja di jurnal-jurnal internasional seperti yang Ibu bilang tadi udah benar, ya. Yang saya agak bilang kacau tadi itu cara Ibu menerjemahkan penelitian eksperimental. Jadi penelitian eksperimental itu ada tiga sebenarnya Ibu. Ada yang eksperimental sungguhan, ya. Kemudian ada pra-eksperimen, kemudian ada yang ketiga kuasi eksperimen. Ketiga-tiganya itu adalah penelitian eksperimental. Nah, jadi jangan Ibu bilang pula apakah ini penelitian eksperimental atau kuasi eksperimen. Dua-duanya sama itu, Bu. Oh Tetapi iya, Pak, bidangnya ya, Pak. berbeda, ya. Jadi penelitian eksperimental itu ada tiga, ya. Eksperimen sesungguhnya artinya kita menggunakan seluruh kaitan yang berhubungan dengan eksperimen, ya. Yang kedua kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen itu bahasa kitanya eksperimen semu, Ibu. Biasanya kita tidak melibatkan adanya nilai kontrol, ya. Dia hanya intervensi saja, ya, eksperimen saja, tidak ada kontrol. Tetapi kalau pra-eksperimen, dia menggunakan eksperimen dan juga menggunakan kontrol. Tapi ya daya juang atau daya kerjanya itu di bawah penelitian eksperimen sesungguhnya, ya. Nah itu bedanya itu. Jadi penelitian Ibu ini adalah kalau sudah berbicara efektivitas, penelitiannya adalah eksperimen. Ibu mau apakah nanti kuasi eksperimen atau pra-eksperimen itu tergantung Ibu. Kalau Ibu nanti mau membedakan dua kelompok, ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol, maka jadilah dia kelompok eksperimen menggunakan pra-eksperimen. Tetapi kalau Ibu hanya melihat pretest dan post-test saja,
maka masuklah penelitian Ibu kepada penelitian yang bersifat kuasi eksperimen. Paham Ibu? Kalau Ibu bisa bisa jawab saja seperti yang saya jawab ini Paham, ketika Pak. ujian, Saya Ibu mengambil, aman ini. Ya, paham, Pak. Saya ya. mengambil kuasi eksperimen, Pak. Sip. Nah, udah benar berarti. Berarti Ibu hanya akan melihat pretest dan posttest terhadap responden. Ibu akan lihat nanti seberapa besar pengaruhnya. Seberapa besar pengaruhnya itulah yang dinamakan dengan efektivitas ya penggunaan SAO tadi untuk bla 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 Ibu ya, sesuai dengan kajian Ibu. Paham? Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Paham, Pak. Iya. Terima kasih, Iya. Pak. Ya, sip. Silahkan lagi ya kalau ada yang mau ditanyakan ya saya persilahkan ya atau saya lanjutkan. Oke, ya sambil mungkin barangkali saya terangkan, kalau seandainya terasa bagi ibu-ibu, ya silahkan ibu langsung bertanya. Ya kesempatan kita masih ada sampai jam berapa kita ibu? 16, Pak. Jam 4 lewat. 16, Pak. Serius? Kita Iya, kan masuknya jam setengah 2, jam 16 ya? iya, Pak. Saya tadi ada kuliah lagi setelah ibu ini. Saya cek dulu ya jam berapa saya kuliah tadi. Ada lagi yang mau ibu tanyakan sambil saya mencek WA ini? Jam berapa saya kuliah? Oh, iya. Oh, jam 3. Saya jam 3 kuliah lagi, Ibu. Barangkali nggak perlu saya tayangkan semua slide ya. Kalau ada yang mau Ibu tanyakan, saya persilahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya lanjut dulu, Ibu. Perhatikan ya bahan dan material ketika kita menggunakan penelitian yang bersifat eksperimental ini, itu semua ya yang akan membantu Ibu itu Ibu langsung ambil ya. Yang terpenting itu adalah seperti yang disampaikan oleh teman Ibu tadi, artikel-artikel yang berhubungan dengan riset Ibu itu bisa Ibu searching saja di internet ya. Nggak perlu pula Ibu cari di jurnal A, jurnal B, nggak perlu. Buka aja Google, kemudian ketikkan sesuai dengan apa yang akan Ibu teliti, dia terbuka itu semua informasi tentang apa yang akan Ibu teliti. Jadikan itu sebagai referensi Ibu untuk mengambil bahan-bahan yang akan Ibu ambil dalam proposal ya, tapi dalam proposal. Tapi kalau sudah dalam penelitian nanti tentu tergantung data yang Ibu temukan di lapangan ya, gitu. Kemudian nanti pada bab material dan metode ini perlu juga nanti dideskripsikan sebelum kita menyampaikan apa yang kita peroleh dalam penelitian. Jadi artinya apa Ibu-Ibu? Langkah-langkah yang tepat, kemudian langkah-langkah yang detail ya terhadap penelitian yang akan kita lakukan dalam penelitian eksperimen itu ramu dengan sangat baik di dalam metode penelitian. Apa di antaranya yang terpenting? Yang pertama adalah definisi operasional. Ya, definisi operasional itu adalah bagian yang sangat penting untuk kita mengkaji variabel apa saja yang kita teliti. Ya, contoh tadi kita membandingkan antara yang kiri dengan yang kanan tadi. Yang kiri itu apa? Sampaikan di dalam definisi operasional. Yang kanan itu apa? Sampaikan dalam definisi operasional. Bagaimana hasil alat ukurnya apa? Kemudian nanti hasil ukurnya seperti apa? Kemudian nanti skala yang kita gunakan apa. Ingat ya, kalau sudah menggunakan penelitian yang bersifat eksperimental, skala terendah itu adalah ordinal. Ordinal skala terendah. Kalau bisa, skala di atas itu. Bisa interval atau yang paling tinggi itu adalah rasio. Sudah saya ajarkan kemarin ya, skala itu ada nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Jadi paling rendah itu ordinal ya Ibu. Kalau bisa jangan ordinal, interval atau rasio. Ya, saya ingatkan apalagi kalau seandainya nanti ibu-ibu menggunakan skala nyeri misalnya. Skala nyeri itu dimulai dari 0 sampai dengan 14 misalnya. Maka 0 itu 0 sampai dengan 14, misalnya 0 sampai 4, 5 sampai 8, 8 sampai 9, 9 sampai 3, 14 misalnya, itu adalah skala yang memiliki rentang. Biasanya kita bisa ambil rasio atau kita ambil interval. Ya, jadi tolong dipikirkan nanti. Jadi di dalam definisi operasional itu adalah bagian yang terpenting untuk kita memaparkan kepada responden atau kepada audiens bagaimana cara kita mengambil data di lapangan. Oke, ada pertanyaan sampai definisi operasional yang saya terangkan?
Kemudian nanti di dalam metode penelitian itu Bapak Ibu juga harus mengikutkan yang pertama adalah kajian teori, ya. Atau ada juga yang bikinnya kerangka teori, ya. Kerangka teori itu adalah seluruh kajian-kajian yang berkenaan dengan teori yang sudah ada, kemudian Ibu rangkai sehingga Ibu mendapatkan bagian yang akan Ibu teliti. Itu dinamakan dengan kerangka teori. Misalnya, Ibu mau menyelesaikan permasalahan hipertensi misalnya, ya, pada ibu hamil, preeklamsi lah contoh. Maka ibu harus uraikan bagaimana preeklamsi itu terjadi, kemudian bagaimana penanganan preeklamsi itu. Artinya, di dalam preeklamsi itu ibu harus kaji etiologinya, tanda dan penyebabnya itu apa, gejalanya apa. Kemudian nanti di dalam preeklamsi itu nanti ibu harus terangkan bagaimana penanganan preeklamsi itu. Ibu uraikan nanti mungkin secara farmakologisnya seperti apa, kemudian secara non farmakologisnya seperti apa. Sehingga nanti ibu akan mendapatkan suatu pemecahan secara non farmakologis bagaimana ibu akan menangani nanti yang dinamakan dengan preeklamsi. Bisa dipahami? Itu masuk di dalam kajian atau kerangka teoritis. Ya. Jadi yang namanya kerangka teoritis itu dia berdasarkan kepada kajian-kajian teori yang sudah ada. Di mana saja sumbernya silahkan. Misalnya sumbernya buku, jurnal, atau apapun yang menjadi sumber ibu-ibu untuk menjadikan hal itu di dalam kerangka teoritis. Yang kedua, ada lagi yang dinamakan dengan kerangka konsep. Ya, jadi ada dua, Ibu. Ada kerangka teori atau kerangka teoritis. Yang kedua ada yang dinamakan dengan kerangka konsep. Kerangka konsep ini adalah bagaimana ibu-ibu nanti menyelesaikan riset yang ibu lakukan. Kalau misalnya ibu-ibu melakukan risetnya atau penelitiannya itu misalnya hubungan, maka nanti di dalam kerangka konsep itu akan ada nanti variabel independen, kemudian ada variabel dependen. Antara variabel independen dan variabel dependen akan ada tanda panah nanti. Tanda panah itu menandakan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya, mohon dipahami ini. Itu dinamakan dengan kerangka konsep untuk penelitian yang bersifat korelasi atau yang bersifat hubungan. Yang kedua, ada lagi penelitian itu yang bersifat eksperimental. Tadi kita sudah sampaikan ada 3 eksperimen itu. Ada eksperimen sungguhan, ada kuasi eksperimen, dan ada pra-eksperimen. Untuk penelitian yang bersifat eksperimen, ya kerangka konsepnya itu ada yang dinamakan dengan pre-test ya atau pre-test ya bacaannya, tulisannya pre-test ya. Kemudian ada intervensi, ya. Intervensi itu adalah proses. Kemudian ada post-test. Kalau saya bikin pre-test, kemudian ada intervensi, ada post-test, artinya penelitian ini bersifat kuasi eksperimen. Ini contoh Ibu yang tadi, ya. Maka di pretest Ibu sampaikan, misalnya sebelum diberikan saus ya. Kemudian proses itu Ibu berikan saus ya, saus ya. Kemudian di post-test bagaimana setelah diberikan saus. Itu dinamakan kerangka konsep yang bersifat eksperimental. Salah satunya adalah kuasi eksperimen. Kalau seandainya di dalam eksperimen itu ada kontrol, Ibu tambahkan di bawahnya, ya. Jadi ada kontrol. Kontrol itu artinya tidak diberikan intervensi. Tetapi Ibu harus lihat juga bagaimana pre-test kontrol, kemudian juga post-test kontrol. Bisa dipahami Ibu-Ibu? Ya, Pak. Ya, Pak. Any question? Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Izin bertanya, Pak. Silakan bertanya. Tadi Bapak bilang kan eksperimental ini ada yang sistemnya kontrol. Dari kalau kita untuk melihat variabel satu dengan variabel 2 dengan ke variabel Y-nya kayak saya nih Pak, kan posisi persalinan nih Pak. Berarti kita Ya, kan cuma mengontrol aja kan Pak, melihat seandainya nanti pasien ini dengan posisi miring, dengan posisi tengah duduk misalnya kan Pak. ya. Jadi metode penelitian saya ini gimana ini Pak? Saya masih bingung kalau masalah metode ini Pak. Ini Caranya gitu Pak. berarti tepat saya masuk hari ini dengan metode ya Bu ya. Karena Ibu ternyata kebingungan saya lihat ya. Pas ya. Oke, ya kita Kita lama coba. menunggu, Pak. Oh ya, udah lama Ibu menunggu ya. Oke, kita coba ya Bu ya. Kita
telaah ini kasus Ibu. Coba Ibu sampaikan judul Ibu dengan lengkap. Dengarkan bersama-sama ya di Ibu yang lain, nanti jangan contoh ini satu bisa menyelesaikan semua kasus yang ada di kelompok ini. Coba sampaikan kasus Ibu. Baik, Pak. Eh, Perbedaan posisi persalinan setengah duduk dan miring kiri terhadap lamanya kala dua pada ibu bersalin gitu, Pak. Jadi tahu Ibu nggak yang mana yang menjadi kenapa Ibu judul Ibu itu disetujui? Karena ada kata-kata terhadap di sana Ibu. Ya. Jadi kalau sudah ada kata-kata terhadap di sana, cocok judul Ibu itu adalah eksperimental. Ya. Jadi satu miring kiri ya Bu ya. Ya Iya, Bu. Pak. Nah, Iya, satu Pak. lagi Bu, satu lagi biar Setengah benar ini. duduk, Pak. Posisi Nah, setengah duduk. jadi Ibu nanti akan dapatkan dua data ya. Miring kiri satu, kemudian setengah duduk satu. Ya. Tujuan dua-duanya ini nanti adalah melihat terhadap apa tadi Bu? Terhadap Lamanya kala dua nah, prosesnya. lamanya kala dua ini yang dinamakan dengan problemnya Ibu. Yang masalahnya. Ya, lamanya kala dua ini kalau terlalu lama kala dua apa yang terjadi? Ya Allah Ibu kalau mengecek lah yang lain. Ini ini banyak banyak gangguan itu itulah Ibu. Ya apa ya tidak teratur Ibu. Bu. Oke ya. Kita lanjut Ibu ya. Jadi tadi miring, yang satu lagi setengah duduk ya terhadap lamanya kala dua. Pertanyaan saya ke Ibu, kalau seandainya terlalu lama kala dua apa yang terjadi Ibu? Terjadinya kalau dua memanjang bisa jadi eh, kelahiran bayi tidak menangis, asfiksia, atau ada atonia uteri setelah proses persalinannya nanti, Pak. Sip, mantap. Nah, jadi Ibu harus paham. Makanya Bu, saya bilang tadi di awal tuh, kalau Ibu mau meneliti ini, Ibu harus paham sekali apa yang akan Ibu teliti. Jadi Ibu tahu ya, kalau seandainya kala dua memanjang, akan terjadi nanti di antaranya adalah asfiksia. Asfiksia itu adalah salah satu penyebab apa Ibu? Kematian pada bayi. Ada bayi, Pak. Bayi baru Tuh. lahir. Jadi kata kunci itu harus Ibu pegang itu. Jadi Ibu jangan pusing lagi dengan metodenya, Bu. Metodenya udah benar, ya, sudah sangat tepat. Jadi nanti Ibu bikin pretest. Pretest nanti Ibu bandingkan. Yang pertama adalah yang apa berbaring, apa tadi berdiri ya, Posisi miring ya, miring, posisi miring posisi dengan setengah miring, duduk, Pak. kemudian setengah duduk. Nah, Ya. jadi di pretest itu ada posisi miring, ada setengah duduk. Kemudian nanti Ibu tidak perlu ada kontrol Ibu. Ibu kuasai eksperimen ini. Jangan Ibu bilang pula Ibu ada kontrol, nggak ada kontrol Ibu. Nanti Ibu bikin proses. Di proses itu nanti Ibu akan lakukan ya apa namanya? Ibu anjurkan lah ya mana yang paling baik di antara dua itu kepada responden. Apakah sejauh ilmu Ibu mana yang lebih baik? Miring atau setengah duduk? Oh, leb- se, se, Ini harus teori udah benar ya Bu ya. Kalau ya. Ibu salah jawab awas Ibu ya. Kalau teorinya miring kiri lebih lebih baik untuk proses apanya, Pak, penurunan Ben- kepala. Benar tuh Bu Risma Linda. Ini saya cek ini. Kalau salah Ibu awas. Katanya nih miring kiri akan lebih baik ketimbang setengah duduk. Iya Bu. Iya, Pak. Pasien yang Yakin. biasanya kita pimpin lebih cepat majunya sambil miring daripada setengah duduk, Pak. Ya, saya tanya Bu Neni Trisna. Bu Neni Trisna punya BPM? Ya, Bu Pak. Neni? Punya, Ya, Pak. punya. Miring atau setengah duduk Ibu? Miring, Pak. Wah, hebat Ibu ini ada dua kali ya. Dua orang saya tanya benar. Bu Hilma. Bu Hilma. Oh, Bu Hilma. Nah, Bu Hilma kalau ditanyanya mah belakang. Astagfirullah. Bu Hilma Humairah. Ya Allah, membelakang Ibu. Kayak membelakang mana. Tenang nggak ada Bu Hilma Bu ya. Bu Riza. Bu Riza Sapasila. Ande. Bu, mana yang paling capek apa Bu? Kala dua tuh Bu Miriam atau setengah duduk? Miring, Pak, tapi kebanyakan ibu-ibu nih kalau miring Nih putih-putih sorry Bu. Miriam kata Ibu tadi ya, kata kuncinya Miriam ya. Kalau setengah duduk harusnya kan tapi ibu-ibu kok nak jalih gitu kan. Oke.
Jadi 3 orang saya tanya ini, jawaban Ibu benar tadi ya, berarti sudah pasti itu. Artinya Ibu sudah tahu ya, Ibu harus anjurkan nanti respondennya ya, Ibu atau nanti Ibu bagi dua saja boleh ya. 15 orang nanti untuk yang miring, kemudian 15 orang nanti untuk yang setengah duduk, biar fair dia ya. Kemudian nanti kedua-duanya itu yang pertama tuh, yang duanya itu sudah terjadi nih. Kemudian di eksperimen yang Ibu lakukan, itu nanti Ibu berikan bisa saja nanti penyuluhan ya kepada Ibu kumpulkan misalnya di satu tempat, Ibu lakukan penyuluhan bahwasanya agar kala duanya tidak memanjang, bagusnya Ibu lakukan ini, Ibu lakukan ini. Tapi sayangnya nanti bisa saja nanti setelah Ibu lakukan, tidak ada lagi yang tengah duduk. Ini bahaya juga ini. Nah, jadi Ibu carilah selahnya bagaimana nanti yang setengah duduk ini tetap ada gitu. Ya, jadi kasusnya nanti kalau Ibu sampaikan penyuluhan, takutnya nanti ibu-ibu ini nggak mau yang setengah duduk karena dianggap miring itu adalah lebih bagus ya. Tapi kalau seandainya tidak pun Ibu lakukan apa? Tidak pun Ibu lakukan penyuluhan ya, Ibu anggap saja nanti siapa yang melakukan setengah duduk, kemudian yang miring, tapi jumlahnya harus sama Ibu. Ya, ini pula apanya ya, agar nanti ketika kita lihat di post-testnya nanti harus sama. Misalnya 15 orang yang setengah duduk, kemudian 15 orang yang miring gitu ya. Nah, nanti di post-testnya Ibu lihat lagi ya mana yang kala duanya itu yang memanjang, mana yang pas gitu ya, mana yang tidak memanjang. Artinya nanti Ibu akan lihat ya mana yang lebih baik karena Ibu akan nanti melihat efektivitas ya, mana yang lebih baik duduk atau yang miring gitu ya. Walaupun secara teori sudah Ibu sampaikan tadi bahwasanya miring lebih bagus ya. Seperti itu Ibu ya, lakukan penelitiannya nanti. Jadi kata-kata terhadap yang ada di dalam judul Ibu tadi itu sudah memastikan bahwasanya penelitian ini adalah bersifat eksperimental. Paham Ibu? Paham, Pak. Oke ya. Makasih, Pak. Iya. Jadi ada dua alternatif Tanya, untuk ya, ada dua alternatif sebenarnya untuk Ibu ya. Kalau Ibu lakukan penyuluhan, saya takutnya itu nanti Ibu. Yang Ibu suruh ternyata dia terima yang miring-miring aja semua, nanti nggak ada yang melakukan yang setengah duduk. Nah, ini takutlah ini Ibu, nggak bisa Ibu bandingkan. Atau ya, kalau seandainya Ibu tidak lakukan penyuluhan juga bisa Bu. Jadi Ibu biarkan saja apakah nanti responden itu setengah duduk atau miring, itu terserah mereka aja nanti. Nah, itu bisa ya, sehingga nanti Ibu bisa membandingkan mana yang lebih efektif ya, yang duduk atau yang miring, agar yang kala duanya tidak memanjang. Silakan yang Ibu lain yang tadi ada yang mau bertanya, Pak, silakan. Ya, izin bertanya Pak, Zilma ya, Witra Pak. ya, Zilma Witra ya, Pak, silakan Ibu. kebetulan yang tim kami Pak, Zoom untuk ujian proposalnya hari Senin Pak, jadwal sama pembimbing Pak. Cuma Ya. judul saya ada salah satunya Pak, faktor yang berhubungan dengan penggunaan rendahnya KB Pascasalin di tempat saya bekerja Pak. Menurut Bapak judulnya masuk eksperimental yang bagaimana itu Pak? Oke, judul Ibu bukan eksperimental, itu analitik namanya. Tapi sayangnya itu bukan judul Ibu. Ya, coba baca ulang lagi judul Ibu. Itu Ibu Faktor yang menyampaikan berhubungan dengan penggunaan rendahnya KB Pascasalin. apa aja yang terlihat sama Ibu faktornya. Oh, bisa jadi perilakunya Pak, Terus, pendidikan, terus ekonomi Pak. itu aja. Itu Iya saja Pak. Ibu. Nah, jadi Iya. gini Bu, saya sampaikan Ibu. Kalau Hmm. kita berbicara faktor-faktor, untuk bisa menganalisis, setidak-tidaknya Ibu harus mengenal dua faktor utama, ya. Yang pertama kita kenal dengan faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi nanti ketika Ibu bikin kerangka konsepnya atau kerangka teorinya, Ibu harus masukkan faktor internalnya apa-apa saja. Nanti ketika Ibu lihat atau Ibu teliti, maka yang Ibu garis putus-putus misalnya itu adalah yang Ibu teliti. Yang garisnya tebal misalnya tidak Ibu teliti, itu boleh, ya. Tapi Ibu harus pastikan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan yang Ibu teliti tadi ya. Jadi yang penting itu adalah faktornya ada dua Ibu, internal dan eksternal. Internal itu berasal dari diri responden sendiri. Misalnya tadi sampaikan ya, dari dirinya berarti pendidikannya, kemudian misalnya pekerjaannya, kemudian ekonominya itu internal.
Yang eksternal bisa ya, bisa dari keluarganya, bisa dari masyarakat, dari lingkungan ya, atau dari teman sekantornya mungkin ya, atau dari siapa saja yang bisa mempengaruhi ya apa yang akan Ibu teliti. Jadi jangan hanya tiga tadi, Bu. Kalau tiga tadi itu bukan faktor-faktor ya. Ya. Oke. Jadi itu analitik bukan eksperimental ya, Ibu ya. Jadi Berarti bisa harus ditambah faktornya ya Pak. Kan kalau ya. saya kan faktor aja, jadi dua faktor-faktor ya Pak. Iya, Ibu. Kalau faktor Ya. saja bukan judul itu, Bu. Karena faktor itu banyak, ya. Kalau banyak itu tentu faktor-faktor, Ibu, ya. Jangan faktor saja, ya. Kalau Ibu bilang faktor yang berhubungan dengan Ibu, nyampaikan ke orang, faktor yang berhubungan itu, lah, gitu, ya. Kita kan judul riset, ya. Judul riset berarti faktor-faktor yang berhubungan dengan, ya, yang Ibu katakan tadi. Oke, Ibu? Iya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi, Iz- Ibu? Izin bertanya Pak. Ya, Izin bertanya silakan. Pak. Silakan. Eh, dari judul teman-teman saya tadi, eh, di situ kegiatannya sepertinya ke orang atau ke suatu itu, Ya. kalau saya judul penelitiannya rencananya suatu kegiatan Pak. Karena di puskesmas kami ada namanya kegiatan aksi bergizi di sekolah, di mana dalam kegiatan aksi bergizi ini ada diberikan kepada remaja putri pemberian tablet tambah darah. Jadi saya rencananya ingin itu hubungan pelaksanaan kegiatan tersebut Bu, terhadap sebutkan Bu. Ke- kepatuhan siswi. Kegiatannya sebutkan, sebutkan. Hubungan Kegiatan aksi bergizi ini dengan ya Bu hubungan ya, ya, pelaksanaan ke hubungan kegiatan, ya, pelaksanaan kegiatan aksi bergizi dengan terhadap dengan Bu, konsumsi. tidak terhadap Bu, dengan, saya perbaiki Oh, ini dulu Bu, dengan ya, dengan, konsumsi. ya, Oh, gitu ya, Pak. ya. Dengan konsumsi tablet tambah darah pada siswi remaja di MTSN 510 Koto Tanah Datar, Pak. Jadi gini Bu ya, eh, eh, Ya, Bu. di antara yang sadar gizi itu kan tablet FE ya Bu ya, ya Iya, Bu. Pak. Nah, Ibu hanya khususkan dengan Iya, tablet Pak. FE, hanya hubungkan dengan tablet FE saja, iya kah? Kan sadar Iya, gizi itu Pak. kan banyak, Bu. Sadar gizi itu kan banyak. Kenapa hanya FE? Nah, ini pertanyaan ini. Ini belum belum Oh. belum apa lagi saya udah bertanya nih. Kenapa sadar gizi itu kan banyak gizinya? Kenapa hanya FE saja gitu? Ayo. Karena salah satunya pemberian tablet tambah darah ini mungkin berhubungan nanti dengan bisa berhubungan dengan kejadian stunting, Pak. Karena dengan eh, HB dari remaja putri yang rendah akan mempengaruhi kesehatannya nanti pada masa dewasa atau pada saat ibu itu pada masa sudah dewasa, hamil dan melahirkan, Pak. Bu, hati-hati dengan stunting ya, Bu. Ya. Stunting itu kapan sih Iya. terdeteknya, Ibu? Jangan sebut-sebut stunting di sana, Bu. Nanti Eh, ya, kalau stunting itu sejak terus kapan, Ibu? Diteliti. Jangan, itu nggak ada hubungannya dengan stunting. baru Jadi baru begini, ini Bu. Saya ingin Ibu ya. memperbaiki judulnya tadi. Jadi sadar gizi itu Iya, bagus, Bu. Pak. Hubungan ya, kegiatan Iya. sadar gizi. Ibu sampaikan aja FE kan. Jadi Ibu ingin menelitinya khusus Iya. FE kan? Iya kan? Khusus FE Iya, saja Pak. kan? Iya, Pak. FE itu nanti Iya, Pak. Ibu hubungkan dengan apa? Misalnya dengan kalau seandainya Anemi, eh ya apa anemi, Pak. anemi misalnya dengan Iya, kejadian Pak. anemi di mana Ibu ya. Kalau Ibu judul tadi itu Oh, makanya kejadian saya tanya anemia. tadi Ibu ya. Jadi sadar gizi yang Ibu apakan itu spesifikkan ke FE, kemudian dengan kejadian anemi. Nah, itu di mana saja Ibu teliti silakan Oh, nanti. Ya, jadi gitu. koreksi Oh, Bu. jadi tiga Ya, ya. tiga variabelnya ya, Pak. Dosa tiga banyak-banyak. Ke, Sadar gizi itu apa? oh, jadi dengan kejadian Nah, anemia. sadar gizi itu yang Ibu Pelaksanaan kegiatan aksi bergizi, ya, Pak. ya Dia di pelaksanaan aksi kegiatan bergizi ini aksi. bukan tablet tambah darah aja, juga ada sarapan pagi bersama, senam bersama. Cuman saya yang Nah, itu kan yang maaf saya Pak, mungkin karena Bu, itu yang saya sebut. ya Tadi Pak, kan saya tanya pertama, ya, Ibu kenapa FE saja? Iya, saya tahu sadar gizi itu banyak Bu kegiatannya. Tapi kan Ibu tadi iya, kerucutkan ke FE kan? Iya kan? iya Pak,
Jadi gini, Iya, Pak. kegiatan sadar gizi ibu tuh kerucutkan eh, sadar Iya. gizi untuk pemberian tablet FE gitu dengan kejadian anemi di mana gitu. Jadi nanti kejadian anemi itu nanti terjadi dan tidak terjadi. Kalau seandainya tidak terjadi semua, ini kacau juga, Bu. Ya, di tempat ibu tuh ada yang anemi, Oh, ada nggak? tujuan tujuan sebenarnya saya, Pak, maksudnya kegiatan ini, aksi bergizi ini berefek tidak kepada kepatuhan siswi ini meminum tablet tambah darahnya setiap minggu, itu, Pak. Oh, berarti bukan bukan seperti itu judul ibu ini. Ya, jadi Apa nanti sih? ibu lihat kepatuhan ya. Ya, Jadi iya, Pak. Karena judul ibu. kita memantau memantau siswi ini benar dia kan kita menganjurkan dia minum tablet tambah darah itu 1 kali Iya. 1 minggu. Jadi Nah, kita sediakan di program ini daftar checklistnya, kemudian ada dibikin Google Form, dia menampilkan foto kalau dia minum tablet tambah darah tersebut, Pak. oke. Jadi judul ibu tolong catat ya. Jadi hubungan Iya, Pak. kegiatan sadar gizi untuk pemberian tablet FE dengan kepatuhan siswi mengkonsumsi tablet FE di mana? Nah, itu judul ibu ya. Kalau Iya, tadi kacau judul iya ibu. gitu, Pak. Kalau yang Iya, tadi ibu sampaikan tadi kacau baik, judul Pak. ibu ya. Nah, itu judul ibu yang benar Iya, ya. Pak. Nah, jadi salah ibu Iya, bilang Pak. tadi itu. Kalau tadi ke orang ini ibu ke orang juga ini siswi sama saja gitu. Iya. Itu karena judul ibu Berarti kacau tadi bukan makanya ibu ke bilang ya. Ya, sudah dicatat kegiatannya, judul Pak. ibu? Nah, bukan kegiatan, ya, bukan kegiatan. Iya, Jadi Pak. hubungan, ya, kegiatan Hubungan, sadar gizi untuk pemberian tablet FE dengan kepatuhan siswi mengkonsumsi tablet FE di tempat ibu itu. Nah, itu judul ibu. iya, Pak. Iya. Ya, Makasih, Pak. ya, Makasih, Pak. sama-sama. Iya, iya, iya. Oke, masih ada lagi yang mungkin judulnya ngawur juga seperti ibu tadi juga boleh. Kalau ngawur nanti kacau, nanti nggak bisa diterima, ya. Silakan, silakan, ibu-ibu. Pak, Ya, Halo, mohon Pak. maaf Pak. ya, silakan, silakan. Ini Pak, kami mungkin Ya, mengusulkan judul dulu, tapi belum ACC Pak. ya boleh. Nah, Nah, judulnya yang pertama itu Pak, anemi dan kurang energi kronik sebagai faktor risiko terjadinya stunting di wilayah Puskesmas Tanjung Emas. Karena oke, di Bu, Puskesmas coba itu, coba coba gini, Bu. Jadi biar masalah Ibu terselesaikan ya. Ini kan judul Ibu tidak di SCC ini. ya Coba Pak, Ibu sampaikan yang judul yang sudah Ibu buat. Jangan Ibu tambah-tambahkan dulu. Judul aja dulu, coba. ya Bu, anemi dan kurang energi kronis dalam kurung KEK sebagai faktor risiko terjadinya stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Emas. Ya, pantas judul Ibu nggak diterima itu, Bu. Karena judulnya nggak ada itu. Ibu seolah-olah membuat pernyataan itu ya. Oh Itu bukan gitu Pak. judul. Ya, itu bukan judul. Jadi judul itu, Bu, dimulai dari efektivitas mungkin kalau seandainya eksperimental. Kalau seandainya dia analitik, mungkin hubungan atau faktor-faktor seperti yang disampaikan oleh teman Ibu tadi. Jadi mungkin ya judul yang tepat untuk riset yang Ibu sampaikan tadi adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting di mana gitu. Oke, Bu ya. Ya Nah, Pak. jadi nanti faktor-faktor itu Bu bikin ada faktor misalnya internal diantaranya anemi, eh, kemudian eksternal mungkin saja yang lain Ibu cek nanti stunting itu apa-apa saja yang menyebabkan. Ya. Tapi kalau bisa Ibu kerucutkan ya. Kalau faktor-faktor seperti itu kan luas Ibu. Nah, mungkin nanti faktor-faktor yang akan Ibu lihat mungkin yang spesifik saja, misalnya hubungan kejadian anemi dengan apa tadi Ibu bilang? Dan, kurang energi kronis Pak. Nah, Oke. hubungan kejadian anemi dan kekurangan energi kronik ya dengan apa? Kejadian stunting di mana? Nah, itu lebih mengerucut ya. Jadi Ya, hubungan saja gitu. ya Paham Pak. Ibu? Paham Pak. Paham ya? Terima kasih Ada Pak. lagi nggak judul yang lain, Bu, yang lebih menarik? Kayaknya itu sudah Eh, banyak diteliti orang ya, stunting itu. Ada lagi yang eh, lain? yang lain pengaruh pijat Hmm. dan akupresur dalam meningkatkan kelancaran dan kenyamanan ibu dalam proses persalinan Pak. Itu udah ada yang teliti senior Ibu kemarin. Oh sudah Pak.
Ya, ada lagi yang lain, Ibu? Yang ketiga, pengaruh Bu, peran Pak, suami terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan, Pak. Pengaruh apa, Bu? Ulang, pengaruh? Pengaruh peran suami terhadap tingkat kecemasan ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan. Kalau saya nganjurkan ini nih, Bu. Bagus yang ketiga ini. Ketiga ini juga nggak terima, Ibu. Belum ada komentar lagi, Pak. Pak udah Oh, diusulkan tapi belum ada komentar oh, dari. belum ada komentar. Iya, Oh, Pak. belum diterima. Bukannya belum diterima ya, belum ada komentar. Belum, iya, Pak. Pak, Saya cenderung yang ketiga itu, Bu. Karena saya selalu ketika kuliah itu menganjurkan ketika terjadi partus itu bidan itu, apanya itu ya, ibunya itu ditemani oleh suami. Bagus itu, Bu, yang ketiga itu. Iya, Itu Pak. mungkin lebih hidup ya. Iya, Pak. Pak Vina, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Izin Pak, ya izin bertanya silakan. Pak. Silakan Ibu, Pak, silakan. Ya, mm, Vina, Pak, Pak. ya Vina, silakan Vina. Ah, Pak, Vina kan ini kan kalau ibu-ibu kan udah banyak orang meneliti, nak Pak. Jadi yang Vina teliti Bapak-bapak ini, diteliti. ya hubungan pengetahuan suami terhadap ibu primigravida terhadap persiapan perlengkapan persalinan, Pak. Bu, apa hubungannya dengan kebidan komplementer? Ini harus dicek juga, Ibu, ya. Iya, Apa masalahnya hubungannya? masalahnya kan banyak tuh suami-suami yang perlengkapan persalinan misalnya nggak tahu sama perlengkapan bayinya, misalnya dia tidak mempersiapkan bersama dengan istrinya gitu perlengkapan persalinan gitu, Pak. Bu, kalau seandainya perlengkapan itu tidak tersedia dengan baik, apa masalahnya, Bu? Ah, Tak ada, kan? mm, Ingat Ibu ya, riset itu kata kunci awalnya mungkin barangkali sudah diajarkan sama dosen yang lain harus ada fenomena, Ibu. Fenomena itu adalah fenomena. kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya contrary to the fact ya. Jadi kalau nggak ada masalah, Ibu cari-cari masalah itu apa, Bu? Masa masa Kalau ah, itu Ibu teliti gitu ya. Satu tidak terkait dengan kebidanan komplementer. Ya, oh, satu lagi terlalu jauh Ibu ya. Perlengkapan nih ya Allah. Yang lain, coba yang lain kalau ada nggak Bu? Yang lain ada kalau nggak? hubungan ini masih apa ya Pak? Ini hubungan pengetahuan ibu dan sikap ibu hamil trimester 3 tentang tanda bahaya kehamilan dengan kunjungan ke polikebidanan, Pak. Ini sama juga Ibu itu Sama. sama nggak menariknya Ibu. Ya, ya, ya. Oke, ada lagi Ibu? Yang ketiga? Ya Pak, Pak. Yang ketiga? Ada lagi? Contoh Ibu yang ketiga, judul Ibu yang ketiga? Kok duanya Ah, ditolak? ya. Oh, ini belum ada CC, Pak, cuma Ya, kasih tahu ya. apa aja. Ya, yang Oh, yang itu yang ketiga? hubungan dukungan suami terhadap ibu yang menyusui, Bapak. Enggak aja deh, Pak ya. Kan support. Allah, Ibu. Allah, ya Allah. Bet- Astagfirullahaladzim, ya Ibu. Pak Ridho juga mau bertanya, Pak. Eh, ya nanti Pak selesai nih ibu kan tiga judulnya Bu ada calah oke gitu Bu. Ibu cari tolong carian gitu ibu lah tiga judulnya Bu suami orang jadi yang punya Bu suami awak yang digaji lah itu suami orang yang dikaji. Nah, yang kebidanan komplementer ada bayangan Ibu nah Ibu tuh. Nah, jadi Pak, berarti judul Ibu, Bu, alun alun pas deh itu. Bukan Iya, iya, bukan Pak. Oke, bukan Pak. dibilang belum tepat ya, tapi belum pas ini. Ya, Oke, Pak. ya Ibu pikirkan ya judul yang apa Hmm. nanti biasa aja nanti saya akan jawab. Silakan Ibu Firda Pak, ya. izin Pak bertanya Ridho juga Pak, mau bertanya. Ibu mana lagi coba? Ibu yang mana? izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ya, saya Nurlina pada tanya Mas. Tunggu. Di Bu sini Nurlina, sama saya lihat dulu wajahnya mana ini ya, Bu Nurlina. Nanti saya ada Pak, ngomong-ngomong aja dengan orangnya nggak ada ya. udah Ya, Pak. silakan Ibu, Ya, silakan. ya. Ini sama dengan teman-teman tadi juga Pak. Saya sudah mengajukan judul juga, tapi belum di ACC juga Pak. Jadi saya cuma gimana minta pendapat Bapak dengan judul pengajuan judul saya ini. Yang pertama yaitu mengenai hubungan kepatuhan ibu bersalin terhadap bimbingan meneran dengan kejadian ruptur perineum. Gimana tuh Pak? Apa Bu hubungan? Hubungan kepatuhan ibu bersalin terhadap bimbingan meneran dengan kejadian ruptur perineum. Jadi kita memberikan bimbingan kepada ibu bersalin ini untuk jika terjadi ruptur perineum ini Pak. Oke.
Coba Bu, kalau ruptur premium, boleh saya tanya dulu ya, ruptur premium itu nanti fatalnya apa Bu yang terjadi pada Ibu? Gimana Pak? Apa kalau seandainya itu terjadi pada Ibu bersalin, apa yang fatalnya apa Bu? Yang paling fatalnya apa yang Ya, terjadi? paling fatalnya bisa terjadi kalau kalau ibunya meneran tidak betul, Pak, bisa terjadi kejadian ruptur premium yang totalis sampai ke anus Ya, gitu, Pak. Nanti oke. perawatannya lebih lebih susah gitu, Parah Pak. ya, susah ya. Ya, heeh. Oke, itu bisa sih Bu. Cuman ini ya, nanti bagaimana cara Ibu melakukan? Coba cerita dulu sedikit bagaimana cara Ibu melakukan penelitian. Nanti rencananya kita kan mengadakan pas waktu eh, ibu tuh bersalin kita lakukan bimbingan gitu Pak. Kemudian kita kita bimbing ibu melakukan meneran. Berarti Kemudian kita diajarkan lakukan ya, mineran itu diajarkan berarti ya. ya Pak. Mineran itu diajarkan nanti ke Ya, ibunya. ya, kita ajarkan kepada ibu. Jadi kita lakukan penelitian bagaimana setelah kita ajarkan gimana ada enggak terjadi ruptur perineum Jadi ini. gini Bu, judul Ibu kita coba perbaiki. Coba Ibu baca lagi judul Ibu. Ya, hubungan kepatuhan ibu bersalin terhadap Jangan. bimbingan meneran. Jadi jangan Ibu. Jadi Ibu nanti harus mengajarkan Ibu itu mineran. Ajarkan meneran. Pengaruh ya, pengaruh apa itu ya? Eh, Kalau mineran itu kan kegiatan sebenarnya Bu ya. Iya Jadi Pak. gini Bu, judul Ibu pengaruh apa namanya? Kegiatan mineran yang dilakukan Ibu itu terhadap kejadian rektur yang tadi rektur premium itu Bu. Ya, di mana Hmm. Ibu lakukan nanti. Jadi Berarti judulnya pengaruh intervensi. Ya. pengaruh kepatuhan bimbingan ibu, Tidak Bu, Ibu bimbingan nggak ibu Ibu meneran Ibu gitu nggak Pak. Ibu nggak melakukan apa? Ibu ajarkan mineran itu ke ininya ke Ibu bersalinnya Iya, ya agar iya Pak. nanti ya Ibu ajarkan jadi ke pengaruh apa ya? Latihan mineran mungkin ya. Latihan Pengaruh Pengaruh bimbingan latihan bimbingan boleh ya. Pengaruh bimbingan. bimbingan mineran terhadap Ya. Ibu bersalinnya ada trimesternya itu enggak? Enggak, Pak. Ini pada proses Nggak ada ya? itu, Pak, bersalin. Oh ya udah bersalin ya. Ya, Pada ibu sudah bersalin. bersalin ya, pada ibu bersalin Ya, itu terhadap bersalin. terhadap kejadian rektum itu Bu. Ya. Ya, itu Bu. Ya. Tempatnya di mana? Bikin tempatnya di mana? Di BPM gitu, Pak, Ya, di Ibu tempat. Ibu catat maksud saya. Ibu Ya, catat nanti Ibu baca lagi judul lengkap Ibu. Di ya. BPM mana tahun 2024. Pengaruh pengaruh bimbingan Ya, apa, mineran Pak? Bimbingan meneran ya terhadap untuk ibu bersalin untuk ibu bersalin terhadap kejadian terhadap kejadian ya, rektum kejadian ruptur perineum gitu, Pak. ya di BPM Ruptur perineum di BPM. di BPM. Ya, Ibu sampaikan BPM mana? Ya, Jangan sebutkan namanya, Bu. Inisial ya. aja. Di BPM. BPM di wilayah kerja Tanjung Emas. BPM, sebutkan namanya, Bu. BPM tapi Oh, inisial. misalnya BPM. ngambilnya nanti di BPM Devi Mariani, Pak. Ya, bikin namanya, Bu. Apa? AN, misalnya siapa namanya? BPM Devi Mariani, ADM. Ya. DM. AM Jangan Ibu. Deket. DM aja, Bu. Jangan Ibu bikin nama lengkap, ya nanti marah dia, Bu. Oh, gitu ya. Iya. BPM DM, Ah, ya. di mana itu, Bu? Di BPMDM itu? Kabupaten apa, Di kota apa, gitu. di wilayah kerja di wilayah di Kecamatan Tanjung Emas, Pak. Ya, boleh, Bu. Bikin Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten 50 Kota, tahun Ya, 2024. Kabupaten Ya. Tanah Datar, Tanah Datar ya. Tanah Datar ya, tahun 2024. tahun Nah, 2000, gitu judul Ibu ya. ya. Kalau yang tadi itu bingung nih orang bacanya tuh, Bu. Ibu Nah, bikin itu ya. berarti Ya. pengaruh bimbingan mineral untuk ibu bersalin terhadap kejadian ruptur perineum di Di BPM DM bara bara gagah judul Ibu itu. Pasti SCC itu, mah, Bu. Nih. Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Datar. Ya, Pak? Ya, Bu. Ya, udah SCC Ya, itu, Bu. Udah aman itu. ya. Ya. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Apa Pak, lagi, saya Bu? mau nanya, Saya mau Pak. bertanya Ya, nih, Pak. silakan, Izin, Pak. silakan. Siapa ini? Satu-satu dulu, Ibu ya. Nama saya Liarni, Pak. Mohon izin. Ya, Bu Liliarni. Saya cek dulu Ibu, yang mana Ya, Ibunya ini? ini Liliarni. Pak.
Tunggu, Bu. Saya Tunggu punya loh, Bu. judul, Ibu apakah ini langsung benar enggak, Pak? ambosnya lo Mohon cari ibu oleh Tuhan deh, ya Allah, dikoreksi, mengecek Pak. mengecek seorang sih, Bu. Harus mencari yang main bertanya. Saya, Pilihan. Pak, udah nampak, Pak? Nah, udah, itu kan nampak. Ibu di kampus sekarang ya. Aduh. Ya, silakan Udah, Ibu. Pak. Ya. Ini, Pak, judul saya ada 3. Saya oret-oret baru, Pak, belum saya usulkan. Ya. Pertama itu hubungan tingkat pengetahuan ibu balita dengan kepatuhan ibu balita datang ke posyandu. Yang kedua, hubungan ibu hamil KEK dan anemia di trimester 1 dengan kejadian stunted di negari tempat saya bertugas, Pak. Stunting Yang ya, Bu ya. ketiga, hubungan pola asuh dengan kejadian stunted sama dengan Ibu Devi Marianti tadi, Pak. Yang nomor 2 itu, Pak. Jadi kira-kira benar apa enggak judul saya, Pak? Tapi kalau untuk Ibu yang kedua lah pilih, Bu, ya. Saya nggak ini ya, nggak Ibu kan umurnya 17 tahun baru ini, Bu ya. Yang kedua aja Bu pilih, Bu. Bisa itu Yang yang kedua. kedua yang KEK itu, Pak. Iya, bisa nggak kira-kira Ibu melakukan itu? Kekurangan energi kronik itu. Iya, sebanyak yang saya lihat di sini, Pak, karena saya sini udah bertugas 17 tahun. Itu makanya. Anak-anak yang stunted sekarang sekitar 18 orang ini, Pak, terlahir dari ibu KEK dan anemi dulunya, Pak, di tahun Iya. 2022. Iya, iya. Makanya mirip judul Ibu Itu, dengan Pak. Ibu Devi tadi ya. Devi ya. Iya, iya. Kebetulan kami kayaknya satu pembimbing juga nih, Pak. Sama siapa Ibu? Ibu Devi. Oh, sama Ibu ya? Devi ya, satu Enggak, pembimbing Bu. kita ya. Enggak sama, Bu. Oh, enggak. Beda ya? Enggak, Enggak. saya sama Bu Desi. Oh, nah yang kedua, tapi nanti Bu Desi biasanya melarikan Ibu ke komplementer nanti itu. Karena kan Begitu, Pak ya. dekannya concernnya kayak komplementer. Tapi enggak apa-apa Bu, Ibu ajukan aja. Ibu taruh yang nomor 2 itu nomor 1 ya Bu ya. Ya, Oh iya, Pak. taruh Iya, nomor Pak. 2 itu nomor 1, kemudian urutkan aja ke bawah. Ya, Oh kalau iya, untuk Pak. Bu Liliarni nggak apa-apa lah saya lihat. Ini Iya. paling mudah saya lihat ini. Ya. Heeh. 50 Oke, Bu. tahun, Pak. Iya, itu makanya paling mudah saya lihat. Ya, nggak apa-apa, Bu. Yang kedua aja Ibu teliti ya. Terima Pak. kasih, Pak. Ya, saya nggak minta Saya banyak-banyak juga mau dari Ibu. bertanya, Pak. Ya, boleh, Ibu. Tapi saya kayaknya sampai jam 3 nih ya, Bu ya. Jam 3 saya harus ajar lagi nih, Bu. Siapa Ya, lagi? sedikit lagi, Pak. Ya, boleh. Meriza Yolanda, Pak. Meriza Yolanda. Ya, Pak. Ya, silakan Jadi Ibu. kemarin baru ngajuin judul, Pak. Ada 3 Ya. judul. Cuman belum di ACC kan, Pak. Ya. Dan salah satunya yaitu mengenai pengaruh riwayat pemberian ASI terhadap tingkat tumbuh kembang balita, Pak. Kira-kira gimana itu judulnya, Pak? Yang lain, Bu? Yang lain, tunggu bentar, Pak. Ya, masalahnya judul Bu biasa aja ya. Kalau orang sekarang Gen Z bilang P aja katanya. Iya, Pak. Ya. Yang kedua nih, Pak. Hampir sama juga sama Ibu Liatni, cuma di sini hubungan umur dan graviditas dengan kejadian kekurangan energi kronik pada ibu hamil, Pak. Bu, Ibu jangan kalau Ibu Liarni nggak apa-apa tadi Ibu nggak boleh itu. Kalau bisa Ibu Iya, yang kebidanan itu, komplementer ya Bu ya. Ibu iya, coba Pak. cari kasus yang bisa Ibu tangani ya mungkin pemberian apa namanya spa baby atau apa itu lebih ke komplementer Ibu. Kalau Ibu Iya. sama pula dengan Bu Liarni saya oke kan nanti boleh itu ya. Nggak tahu. Nah, Nggak tahu coba. kan. Iya. Nggak ada. Ibu tugas di mana? Di Puskesmas Gurun, Pak. Di Gurun itu apa tindakan yang bisa diberikan kepada BBM bayi baru lahir? Apa diberikan? Misalnya agar apa namanya? Agar tumbangnya bagus. Apa yang bisa dilakukan di sana? Ada spa nggak? Spa baby nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada deh. BBL di Gurun juga sedikit, Pak. Jadi takut nggak memenuhi syarat untuk jadi apa namanya, Pak? Ya, Sampel pindah lah Ibu. gitu. Jangan di Gurun. Ibu di Gurun tuh ya Bu. Gurun gitu. Sahara lagi kan. Pindah Ibu ke Ya, tempat mana gitu. Ini Di ada mana? yang ketiga lagi, Pak. Yang Nah, ketiga. apa itu? Yang ketiga yaitu persepsi dan perilaku bidan terhadap SDIDTK, Pak. Boleh. Ini mantap judul Ibu. Itulah, Pak.
Oke, Kira-kira nanti gini Bu, Ibu WA ya Pak. saja saya ya, karena 3 judul Ibu itu B aja gitu. Ya, ya. Iya Pak. Nggak ada satupun yang nyangkut di kebidanan komplementer dan ya nanti kayaknya juga tidak akan setuju itu Bu kalau Ibu ajukan itu. Ya, ya Bu Iya ya, Pak. nanti di WA aja ya. WA Bapak langsung Pak. Ya, boleh ya saya Boleh langsung. Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya. Makasih Oke, ya Pak. ya, ya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak. Ya, Ini, Pak. silakan, silakan, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sudah materi yang Bapak berikan tadi bahwa pada penelitian yang metode eksperimen atau apa eksperimen, Pak. Kita kan harus ada nanti itu kata Bapak tadi apa istilahnya. Pokoknya sebelum dan sesudah ada harus kita lihat ya Pak. Misalnya pengaruh pemilihan buah naga gitu, Pak. Kita kan Ya, harus ada data nanti sebelum dan sesudah. Jadi kira-kira kurun waktu yang diberikan antara data awal dengan akhir itu berapa Pak? Melihat mantap pengaruh Ibu itu ini. Pak. Oke, jadi Ya. idealnya Ibu ya, saya bicara ideal dulu. Ketika kita memberikan misalnya eh, intervensinya pemberian buah naga misalnya, maka di pretest itu sama-sama belum diberikan. Ingat Ibu ya, pretest sama-sama tidak diberikan. Kita akan melihat nanti ya kelompok intervensi ya di pretest itu sama saja nanti angkanya. Misalnya sebelum diberikan buah naga, misalnya berat badannya sekian ya, kita contohkan aja berat badannya sekian. Nanti kita berikan intervensi pemberian buah naga. Berapa jeda waktunya? Itu yang paling baik itu jeda waktunya adalah 1 sampai dengan 7 hari. Ya Bu. Jadi hari pertama ini misalnya, kemudian nanti hari ini kita ukur berat badannya misal ya Bu ya. Ini saya nggak tahu nih apakah berat badan nanti yang akan Ibu timbang atau apa ya. Kemudian hari itu juga Ibu berikan buah naga. Ya, ini sebelumnya sudah kita tahu nih berat badannya misalnya sekian dari 15 orang. Kemudian kita berikan buah naga hari itu. Kemudian buah naga ini rutin kita berikan selama 7 hari. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di hari ke-8, Ibu kembali timbang dia. Ya, nah itu kita bisa melihat bagaimana berat badannya sebelum diberikan buah naga. Di hari ke-8, Ibu timbang lagi. Sehingga bagaimana pengaruh buah naga itu agar berat badannya menaik. Ini contoh ya, Bu ya. Nanti sesuaikan dengan judul ini. Jadi, biasakan meneliti itu ya untuk memberikan intervensi itu jelang waktunya adalah 7 hari. Ya, 7 hari, Bu. Jadi 7 hari itu kita memberikan intervensi ke responden. Kalau misalnya Ibu mau lakukan spa itu misalnya dalam 7 hari itu dilakukan. Ya, kalau Ibu melakukan misalnya penyuluhan, Ibu melakukan penyuluhan itu selama 7 hari itu. Ya, agar nanti di hari ke-8 responden itu bisa kita cek seberapa besar peningkatan pengetahuannya kalau seandainya penyuluhan yang diberikan. Begitu Ibu. Paham Ibu? Berarti hasil yang hari ke-8 itu bisa kita masukkan ke data, langsung itu yang data terakhirnya yang jadi gitu Pak? Iya, betul Bu. Kalau berat badan ya. Berat badan. Tapi kalau seandainya Ibu di hari pertama Ibu timbang, hari kedua Ibu timbang, hari ketiga Ibu timbang, hari keempat Ibu timbang, hari keenam Ibu timbang, hari ketujuh Ibu timbang, hari ke-8 Ibu timbang itu juga nggak ada masalah. Tetapi nanti memang yang dihubungkan itu atau yang dilihat pengaruhnya adalah hari sebelum diberikan buah naga, kemudian hari ke-8 setelah diberikan buah naga. Paham Ya, Ibu? baik. Ya Pak. Baik Pak, satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Silakan. Masih Pak, ini sesuai pengajuan judul proposal nih Pak. Sebenarnya gimana sih aturannya Pak membuat satu skripsi ini Pak? Kalau misalnya kan disuruh ngumpulin judul Pak. Ya. Kita cari judul kayak Pak. Ya. Kalau judul mungkin ada sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Ya. Untung Pak ada judul, ada kasus juga di lingkungan kita Pak. Kita ada contohnya gitu Pak. Jujur aja Pak, ada contohnya. Tapi kadang-kadang Pak, sekarang kan udah banyak penelitian. Umumnya kasus kisah itu banyak penelitian, udah banyak. Jadi sebagian kalau bisa cari hal lain gitu kata dosen Pak. Jadi kebetulan kemarin Pak, saya spontan aja berpikir Pak mengenai masalah stunting. Saya ada ingat judulnya gini Pak. Saya tawarkan ke dosen Pak, pengaruh pemberian hadiah kepada anak balita stunting Pak. Itu bisa itu Bu. Ya Pak, tapi sayangnya Pak, contoh skripsinya nggak ada pegangan Pak. Jadi apa boleh nanti itu ditempel-tempel apa namanya artikel-artikel? Ada Bu. Dan dia itu kan orang sedang unan aja keperawat
keperawatan dan kebidanan meneliti itu sekarang itu. Mana pula nggak ada itu. Ada. Sudah Ibu cari belum? Belum pernah ketemu. Ya, Ibu ini Kalau ya memangnya asal. dosen setuju banget gitu, Pak. Penelitian itu, Pak. Iya, Kebetulan di lingkungan saya banyak ah, Dadia kan, Pak. Tapi, iya. oh, kalau lagi dikonfirmasi lagi ke Bu dosen, Bu, Pak ketemu itunya. Ya, kalau nggak ketemu, Ibu carilah yang lain, katanya, Pak. Kira-kira apa, Pak? Bisa bantu gitu, Ada Pak. lah, Bu. Terus, Pak. Dadia itu ada. Ibu Dadia itu lah lama orang meneliti itu, Bu. Ibu Kolai. Ibu lihat komposisi Dadia itu. Kenapa dia bisa meningkatkan nutrisi gizi anak? Itu kan bisa. Bisa. Banyak Dadia itu. Ya. Belum Ya. ketemu, Pak. Ibu nyarinya di apa di belakang lemari itu ya, Bu. Di internet cari. Ya. Ya, nanti dicari lagi, Pak. Kalau enggak Ah, nanti bisa WA, Pak. Konsul, Pak. boleh, Ibu. Boleh, boleh, boleh. Iya. Oke. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, sama-sama. Oke, Ibu, ada lagi? Kalau tidak, harusnya jam 3 ini saya harus ngajar lagi nih. Kita cukup kan? Ya, nanti kalau seandainya ada yang mau Ibu tanyakan, silakan saja langsung WA di nomor saya kan udah ada tuh di grup. Ya, silakan aja nanti Ya, Pak. bergabung ya. Atau tanya langsung ke saya. Kita sudah 26 ini, Bu. Kita 26 orang ya, Bu ya? 24, Pak. Kok 26? Oh, ada yang 2 orang ya? Tapi nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini mungkin barangkali Ibu coba Bu Devi. Nah, ini baru hadir kameranya. Tadi ada yang tidak. Bu Franita. Ya, Pak. Ya, di on kan kameranya Bu, sama Bu Desi. Udah, Pak. Tapi kok Udah tuh. saya udah Hitam. bilang, Oh ya Allah, hitam aja Ibu bilang udah. Bu ya Desi. udah nih, Pak. Saya aja bingung dari tadi kok Hmm. hitam aja. Bentar, Pak. Saya pakai yang satu lagi, Pak. Udah nggak apa-apa. Yang hitamnya aja lah Bu. Ya saya mau ngajar lagi nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.